Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini saya mau bikin konten lagi nih kawan-kawan, jawab pertanyaan dari subscriber Prabu Farm. Tentunya membalas kemarin-kemarin yang belum sempat saya jawab ya kawan-kawan, belum sempat bikin konten karena saya nggak bisa upload video. Jadi ini sebisa mungkin saya padatkan waktunya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik, yang sekiranya ada ilmu yang bisa dibagikan, bisa bermanfaat bagi kawan-kawan Sobi, khususnya peternak dan juga pemain ayam hobi ya. Mohon maaf agak terbata-bata, kadang-kadang waduh repot sekali kawan-kawan bikin konten ayam hobi ini. Jadi kalau kita nggak bisa milih kata-kata yang tepat, resiko, benar-benar resiko channelnya kena banned YouTube. Jadi kita harus pilih kata-kata yang tepat sekiranya tidak melanggar pedoman komunitas. Jadi saya sangat hati-hati sekali bikin thumbnail aja, harus hati-hati, sedikit melanggar langsung kena peringatan dari YouTube seperti itu. Jadi untuk bisa menjaga keberlangsungan channel ini itu, jadi kehati-hatian itu sangat penting kawan-kawan. Oke. Ini pertanyaan dari channel Sor Kambil. Bang mau tanya begini, singkat cerita kan saya punya ayam baru mau buat pejantan, terus nggak mau kawin, malah si indukan dipukuli sampai punggungnya robek. Begitu terus sampai sekarang, gimana cara ngatasinya biar mau kawin bang? Soalnya kalau terus menerus si induk bisa mati dipukul terus. Oke, ini pertanyaannya di sini nih, di sini. Sulit untuk ngepas ke jari nih. Nih saya pasang di sini, cekrek. Oke. Jadi begini ya kawan-kawan, namanya ayam. Ayam itu dapat dibilang ya pemilih juga kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan belum sadar ya, seolah-olah asal ada jantan, ada betina mau kawin. Ternyata enggak seperti itu kawan-kawan. Justru dia itu lebih pemilih. Seolah-olah kadang ya ini gojekan, ini sedikit gojekan atau candaan. Kadang orang candaan sering, wah enak ya seperti ayam bisa gonta-ganti pasangan. Jantan satu kasih betina 5 dikawin semua seperti itu. Cuma tidak seburuk itu karakter ayam itu. Jangan salah ya kawan-kawan. Ayam itu justru malah apa ya, istilahnya pendewasaannya lebih bagus daripada manusia. Manusia yang istilahnya notabene-nya yang akhlaknya nggak dipakai, pikirannya nggak dipakai, itu justru lebih rendah daripada ayam. Contohnya apa? Nah ini ayam itu satu ya kawan-kawan, kalau betinanya belum siap reproduksi, jadi belum masa-masa mau kawin, itu tidak mungkin mau dikawini. Terus pejantannya juga rata-rata tidak mengawini. Jadi misalkan satu kandang betina itu dikasih satu pejantan 20 indukan dengan variasi waktu masa bertelurnya itu beda-beda, itu tetap akan fertil semua kawan-kawan. Jadi nggak mungkin satu hari terus satu pejantan ngawini 20 ekor, itu nggak mungkin kawan-kawan. Jadi periodik, dia tahu mana yang siap untuk dibuai sama yang belum siap dibuai. Bahkan saya rasa itu di dunia hewan hampir semuanya seperti itu ya kawan-kawan. Ini yang kita bahas ayam aja. Itu satu. Jadi kalau dere campur sama jago, tidak mungkin dia dikawini, itu nggak mungkin. Itu pasti yang dikawini adalah babon-babon yang siap nelur. Itu bagusnya ayam milih seperti itu. Beda dengan udahlah nggak usah diteruskan, konteks kita di ayam aja. Ini terus yang seperti ini jago
malah mengejar babon ini seperti saya pernah mengalami juga. Jadi babon saya jago saya dulu, saya punya jago bagus banget ya. Itu kalau dikasih ayam warna kelabu dia nggak mau ngawin. Itu saya perhatikan ya, kita kasih betina 3 waktu itu, yang 2 hitam, yang 1 kelabu. Itu yang diajar yang kelabu itu. Tapi kalau saya nggak mungkin saya terus-terusan tahu gejala seperti itu ya langsung saya ambil. Ini seperti Mas tadi kan yang bertanya ini kan, dia takut kalau terus-terusan bisa mati. Ya harusnya pemiliknya harus ambil tindakan. Kalau memang diajar sama jagonya ya jangan diteruskan, harus diambil. Seperti itu. Terus itu tak tambahi lagi babon hitam, yang warnanya hitam. Damai, nggak ada perseteruan di dalam kandang itu. Jadi memang jago ini tak kasih lagi, ganti babon yang lain warnanya kelabu lagi, tapi bukan yang babon pertama tadi. Diajar lagi. Wah, ternyata memang benar. Jadi kalau warna yang kelabu dia nggak mau. Milih-milih seperti itu. Ayam itu ada karakternya seperti itu. Jadi untuk solusinya diganti babonnya atau diganti pasangannya. Yang diajar itu diganti pejantannya, nanti yang jantan diganti dengan betina yang lain. Itu solusinya udah jelas seperti itu, Mas. Itu kalau jago yang pilih-pilih. Tapi ada yang jago stres. Jago stres itu ada. Jadi memang dia nggak mau ngawin betina, dia nalurnya tarung terus. Saya punya itu, jadi dikasih babon apapun dia nggak mau ngawin, pengennya ngajar. Itu memang agak sulit. Itu satu-satunya proses untuk dibudidayakan atau di breeding itu pakai inseminasi buatan. Jadi diurut, diambil spermanya, itu dikawinkan secara inseminasi buatan. Itu cara satu-satunya, karena dia nggak mungkin ngawin. Itu saya pernah juga punya yang seperti itu. Jadi kasus per kasus itu aneh-aneh. Ayam itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Jantan kasih betina pasti produk, tidak semudah itu juga. Tantangannya banyak kawan-kawan. Itu ada yang nggak mau kawin, terus ada yang mau kawin tapi tidak bisa membuahi. Ya, ini kalau untuk ayam-ayam lokal biasanya yang udah terlalu tua itu biasanya seperti itu, ngawin tapi tidak ngisi. Jadi ditetaskan telurnya gombiar semua, kopior semua, jadi nggak bisa netas karena tidak terbuahi. Itu ada juga. Itu kalau lokal biasanya karena ayamnya sudah umur atau terlalu tua, kedua rawatannya kurang bagus, jadi kesehatannya tidak bagus. Itu. Tapi kalau ayam impor, nah ini beda kawan-kawan. Ayam impor ini saya juga belum memahami tekniknya itu bagaimana. Itu memang ada yang dimandulkan, dikebiri. Jadi ketika kawan-kawan ambil impor, itu ketika peternaknya atau pemasoknya dari Thailand itu tanya, kawan-kawan harus jawab jujur. Jadi kadang, tapi tidak semua peternak mau sampai peduli sebegitunya ya kawan-kawan. Jadi ada peternak itu yang benar-benar safe sekali, dia melepaskan ayamnya itu untuk apa seperti itu, sampai harus ditanya seperti itu. Jadi ketika kita mau dipakai buat tarung seperti itu, ya udah dikirim aja nggak apa-apa. Ayam sampai sini sehat posisinya. Cuma ketika sudah misalnya tarung udah menang-menang berkali-kali, terus kita mau breeding, ayam itu nggak bisa ngawin. Usut punya usut, ternyata memang ada proses. Jadi dikebiri, ayam itu dipotong organ reproduksinya di dalam. Jadi seperti apa ya? Seperti kalau dipotong ayam disembelih itu di dalamnya ada seperti bola segini yang warna putih itu. Itu penghasil spermanya itu yang diambil itu. Jadi ada sedikit operasi, cuma rapih sekali, kita tidak sulit untuk mencarinya karena udah rapi. Tapi kalau untuk tarung tenaganya lebih bagus itu yang dipotong itu memang. Cuma nggak bisa buat kawin. Karena saya pernah ditawari juga, cuma alhamdulillah teman itu jujur. Dalam artian jujur, dia menceritakan ayam itu ambilan berapa ya? Dulu nggak begitu mahal sih, tapi udah lama itu sekitar 11 atau 12 juta ambilannya. Teknik pukulnya bagus banget, tarungnya bagus banget ayam itu.
udah menang sekitar 5 atau 7 kali itu. Ditawarkan ke saya, ini kalau mau diambil bayaran 7 juta seperti itu. Cuma sebenarnya saya dalam hati udah tertarik itu, mau tak ambil ini, wong saya tahu tarungnya bagus banget. Cuma dia juga jujur, cuma ono kendalanya apa mas? Ayam ini nggak bisa buat ngawin. Waduh, saya sebagai peternak buat apa beli jantan harga 7 juta kalau nggak bisa buat produksi kan, seperti itu. Ternyata memang itu pertama kali saya nemui kasus seperti itu. Terus selang berapa kali lagi kawan ada ngambil impor itu dari penjual, itu tidak langsung importir sebenarnya, langsung dari Thailand, enggak, cuma ambil dari penjual yang ada di Medan, tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Itu ayam impor juga, cuma ngambilnya di penjual yang di Medan, bukan langsung importir. Itu juga seperti itu, sampai sini nggak bisa diproduksi ayamnya. Ternyata memang ada proses dikebiri seperti itu. Kalau di peternak kita tidak sedikit ya kawan-kawan yang istilahnya menahan betina atau induan atau babon tidak dijual. Alasannya kolot, istilahnya klasik lah, buat melindungi terah dari ayam ternakannya itu, jadi biar nggak keluar genetiknya seperti itu. Itu hampir sama dengan pemain merpati juga seperti itu. Induan sulit sekali untuk kita dapat, yang dijual pasti pejantan-pejantannya seperti itu. Cuma kalau di Thailand tidak seperti itu, tetap dijual, cuma dikebiri. Jadi aduh, kita bisa beli tapi nggak bisa buat produksi, buat apa seperti itu. Jadi kalau ayam sudah istilahnya, kalau kita tidak bilang langsung sama penjualnya, ini saya mau cari buat materi ternak seperti itu, kita jangan harap bisa dapat materi yang bisa diproduksi. Jadi kita harus apa adanya kita sampaikan kalau mau beli itu buat materi ternak di kandang kita di Indonesia seperti itu. Jadi nanti dapatnya ayam yang benar-benar siap untuk diproduksi. Apalagi kalau jago itu yang peternakan modern rata-rata pasti dikebiri, jadi nggak bisa diproduksi, buat main aja. Oke kawan-kawan, jadi untuk konten kali ini cukup sekian dulu. Itu kendala-kendala ayam yang tidak mau dibudidayakan atau tidak mau dikawinkan. Solusinya seperti itu. Kalau memang dia milih-milih, dicoba solusinya diganti betinanya, pasangannya lah, jantannya kasih indukan yang lain, indukannya diganti ke pacak yang lain. Kalau masih digonta-ganti masih aja diajar betinanya, berarti ayam itu memang tidak mau kawin. Solusinya adalah pakai sistem inseminasi buatan, diurut, keluarkan spermanya, nanti kita kawinkan pakai suntian atau pakai cotton bud, itu juga bisa. Tapi kalau diurut nggak bisa keluar spermanya, lah itu salah satunya ayam memang sudah dikebiri, jadi organ yang menghasilkan sperma itu sudah dibuang, jadi ayam itu memang tidak bisa untuk produksi. Tapi biasanya ayam yang seperti itu tenaganya bagus banget buat main, istilahnya diadu, itu lebih bagus, memang tenaganya lebih maksimal, tapi ya itu tidak bisa dibudidayakan. Oke, terima kasih, sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah keilmuan buat kawan-kawan semuanya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahkan, senior-senior bisa tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, saya juga masih terus belajar biar tambah wawasan dan keilmuan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.